Yuk kita mulai. Ini adalah salah satu brand lokal paling happening di kalangan anak-anak muda sekarang ini. Didirikan oleh sekelompok konsultan yang ingin membuktikan secara langsung dengan mendirikan sebuah usaha. Saya Artos Biantoro, seorang peneliti dan pemerhati brand-brand lokal di seluruh Indonesia. Dan kini saya akan bertemu dengan salah satu founder dari grup baru yang super keren ini. Orang-orang pihak-pihak yang tadi dibilang kompetitor itu, selama bendera mereka merah putih, kita nggak pernah menganggap mereka sebagai kompetitor. Merah putih. Merah putih. Yang didukung sepenuhnya oleh Bank BTN, Tokopedia, dan Eiger. Jadi, Sar, apa yang paling fundamental ya ketika proses transisi dari sebuah warung, kemudian tiba-tiba jadi segede gini, itu kan ini kita bicara masalah pola pikir dan kesiapan mental. Apa yang terjadi pada saat itu kemudian pada saat teman-teman kemudian memikirkan, oke, ini saatnya kita grow, kita akan go this massive. Apa yang ada di belakang kepala kalian? Sudah terdesain belum sih? Kalau kita masuk ke Abnormal Coffee Roasters dari brand warungan itu, dulu di awal kita belum awalnya. Karena kita semuanya juga kita start small. Dulu kita berangkat dari warung Indomie, warung Indomie kekinian yang di sana juga memang sudah ada kopi. Tapi begitu kita melihat ada satu market lagi di mana seperti eksekutif muda atau misalnya orang-orang yang sudah bekerja, mereka terus terang tidak terlalu nyaman gitu berada di brand warung abnormal ini yang sudah identik dengan kekinian, nongkrong, main dan punya quality time sama teman-teman. Gitu. Jadi makanya akhirnya kita buat satu brand baru namanya Abnormal Coffee Roasters, di mana dia lebih banyak bicara tentang kopi, bicara tentang varian, kemudian cara penyajian, walaupun di dalamnya juga tetap kita keluarkan makanan-makanan yang mirip seperti warung abnormal. Apa tantangannya pada waktu itu ketika inisiatif ini dijalankan? Lebih ke kita memang harus betul-betul bersiap diri, karena kan pada saat kita transformasi lah bisa dibilang ya dari warung abnormal itu kan dulu juga bentuknya cukup kecil-kecil ya. Sekarang sesuai dengan permintaan konsumen, sesuai dengan perubahan zaman, mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan. Kalau sekarang dilihat baik itu warung abnormal atau abnormal coffee roaster, itu kan kapasitas seatnya sudah cukup banyak saat ini. Kenapa? Karena itu juga berdasarkan permintaan dari konsumen juga cukup banyak yang menyukai brand kita sih sebetulnya. Jadi memang kita mencoba memfasilitasi itu semua. Bahkan di beberapa tempat kita sediakan beberapa meja yang sharing. Artinya konsep dari warung abnormal kemudian menjadi coffee roaster itu memang sebuah strategi yang didesain pada saat membangun atau sambil berjalan di warung abnormal pertama kali kayaknya ada pangsa pasar ini ya yang kita mau ambil kemudian kasih namanya nama yang sama dengan sebenarnya kalau di awal kita belum mendesain itu. Oke, gitu. berarti tetap ya, masih dalam bentuk warung abnormal. Dulu awalnya warung abnormal. Gitu. Tapi setelah ke depan kita melihat ada satu market di mana ada orang-orang yang sudah bekerja atau misalnya mau informal meeting, itu kan tidak bisa dilakukan di ambience warung abnormal yang cukup bising mungkin ya, karena banyak yang main di sana kan. Jadi akhirnya kita ciptakan Abnormal Coffee Roaster dengan target marketnya yang juga mungkin lebih dewasa, lebih mature, tapi dia tetap bisa menikmati produk dan service dengan value yang tinggi. Sekaligus memang tren industrinya sedang sangat mensupport brand-brand kopi lokal. Iya, itu juga momentum bagus dong ya? Iya, betul banget. Itu artinya brand warung abnormalnya sendiri itu meleverage si coffee roasternya nggak pada saat yang sama? Terbantu nggak? Bukan meleverage ya, tapi mungkin karena entry-nya itu kan kita memang sudah cukup lama ya, 2014 kita mulai warung abnormal sampai sekarang pun brand warung abnormal masih ada. Hanya mungkin Abnormal Coffee Roasters kita mengambil momentum di mana orang lebih campaign-nya itu mengenai kopi orang Indonesia, kopi Indonesia yang memang secara kualitas
diakui bahkan di dunia. Jadi memang pada saat kita bicara kopi Indonesia, tentu saja orang Indonesia itu memang wajib harus bangga dengan produk kita sendiri. Kepikiran nggak waktu itu mikir dengan nama yang berbeda bukan dengan nama abnormal warung? Saat itu ya, enggak. Memang jelas. Memang jelas, karena abnormal ini kan sudah terbentuk awalnya ya, sudah terbentuk, sudah cukup dikenal oleh konsumen-konsumennya. Bahkan sebetulnya di kalangan orang yang bekerja dan eksekutif muda, sebetulnya mereka juga sudah well known. Hanya mungkin jika keperluannya untuk nongkrong, mungkin mereka masih bisa. Tapi ketika keperluannya untuk informal meeting atau misalnya untuk mungkin pitching atau misalnya prospek seseorang, mungkin kan kurang masuk di brand warung abnormal, kurang cocok lah gitu kan. Karena kalau warung abnormal kan it's all about fun, it's all about games, kebersamaan, seru-seruan gitu kan. Iya ya. Kenapa kita nggak bisa punya brand yang bagus tapi terjangkau? Ini sih good idea. Kalau melihat trennya sendiri dari coffee shop yang converting jadi semacam lifestyle place atau gathering gitu ya. Ini kan sebenarnya semua strateginya dilakukan oleh banyak sekali pemain kopi lokal juga ya. Betul. The ambience, the look and the feel. Tentu kan kembali lagi kepada kualitas kopi. Assuming kualitas kopinya selalu setiap orang berusaha mengejar yang terbaik. Meskipun tetap ada grade-grade-nya. Nah, apa yang kemudian membedakan dari abnormal kopi roastery misalnya dalam konteks dengan brand-brand kopi yang lain gitu misalnya. Yang Indonesia atau yang luar? Indonesia? Yang Indonesia. Mungkin kita bisa bicaranya mengenai semangat kita sebagai orang Indonesia dulu ya. Jadi sebetulnya kalau bicara membedakan, sebetulnya kita nggak terlalu banyak berbeda dengan brand-brand lokal lainnya. Karena menurut aku brand lokal di Indonesia pun sebenarnya mereka menggunakan bin-bin kopi yang memang dari Indonesia, which is itu secara kualitas memang diakui oleh dunia. Tapi mungkin perbedaan yang paling utama itu adalah bahwa walaupun kita memang menyajikan kopi, tapi semangat kita itu adalah semangat kebersamaan, di mana abnormal ini kita setting untuk memungkinkan orang untuk datang, untuk berkegiatan, untuk menghabiskan quality time, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman-teman serelasi pekerjaan, atau bisa juga dengan calon prospek misalnya kan gitu, atau bisa juga untuk laptopan atau kerja. Jadi betul-betul tempat yang kita desain, jika kita tidak ada di rumah, tidak ada di kantor, ya inilah tempatnya gitu, dimana kita menghabiskan waktu di sini. Jadi tantangannya bukan cuma sekedar harus bikin kopi yang enak, tapi tantangannya adalah harus bisa membaca kondisi pasar dan kemauan pasar. Nah ini masalah endurance, masalah maraton. Mau nggak kita ngikutin kondisi pasar? Mau nggak kita berubah setiap saat dalam waktu 1-2 tahun? Karena kalau nggak, kita cuma hanya sekedar sebuah produk, bukan brand. Selalu ada ruang untuk menciptakan kreativitas. Dan kreativitas itu selalu dimulai dari ide-ide. Yang paling penting adalah kemudian bagaimana itu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang keren seperti ini. Dan ini semua sebenarnya juga belajar dari brand-brand global. Jadi nggak ada salahnya kalau kita sebenarnya belajar membangun brand lokal juga dengan melihat brand-brand global yang sudah ada. Nggak ada salahnya kok, nggak ada dosanya. Bahkan dari situ kita bisa kemudian mengejas, menyesuaikan dengan kondisi pasar kita dan membuat brand lokal kita menjadi lebih menarik. Kalau nggak salah memang apa yang kita lihat dari abnormal, banyak sekali komunitas anak-anak muda juga doing their things di sini gitu ya. Iya. Apakah itu juga by design sebenarnya?
tergantung ya, tapi kalau kita bicara apa yang kita coba lempar gitu ya ke target market, memang itu yang kita ingin. Jadi kita ingin mereka memang seperti tadi aku udah bilang gitu, pengennya tuh memang mereka menikmati kebersamaan mereka di sini. Quality time itu sangat bisa banget dilakukan di Abnormal Coffee Roasters atau warung Abnormal itu sendiri gitu. Karena kan memang kita memfasilitasi semuanya, baik dari sisi ambience, baik dari sisi produk tuh mungkin makanan minumannya, kemudian harganya juga terjangkau sehingga value-nya memang menjadi tinggi, termasuk wifi-nya sebenarnya. Memang itu yang kita sediakan untuk konsumen agar dia bisa merasakan semua value yang coba kita dorong ke mereka. Kita berikan value yang menurut kami sih cukup worth lah dengan dengan pengorbanan cost sekian, itu mereka yang value yang mereka dapat itu sebenarnya tinggi sekali. Bukan hanya bicara makanan minumannya saja, tapi ambience-nya, servisnya, kemudian wifi-nya mungkin gitu kan. Karena kan mereka masing-masing punya kebutuhan itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah yang memang kita mencoba memenuhi kebutuhan yang memang sudah ada. So, melihat ini semua, apa satu pelajaran yang paling berharga tentang konsumen? Mengingat memang kita kemudian masuk ke dalam konsumen behavior, cara pandang mereka, apa yang satu hal yang paling kuat yang selama ini Sarita lihat dari market-market seperti ini? Mereka itu sebetulnya cukup pintar lah. Konsumen masa zaman now lah ya, konsumen zaman now itu kan mereka sangat pintar, cerdik kita bilang ya, sangat smart gitu, bahwa mereka itu kan akses informasi sudah sangat terbuka sekali gitu kan, jadi mereka bisa membandingkan satu sama lain. Kemudian karena mereka juga sekarang terkoneksi satu sama lain, bahkan nggak harus live ya, maksudnya banyak mungkin grup-grup di berbagai platform, bisa ada Line, bisa ada WhatsApp, bisa ada mungkin Telegram, itu kan platform-platform di mana mereka bisa gabung. Atau misalnya sesimpel bisa DM-DM-an Instagram yang udah bisa lebih dari 2 orang kan gitu. Jadi sebetulnya semua informasi, semua referensi dari teman ke teman, peer-to-peer itu juga udah banyak banget. Itu yang membuat kita sebagai pemilik brand lah ya, kita bilang sebagai pemilik brand, kita juga harus betul-betul ikutan smart untuk untuk catch up dengan kebutuhan mereka gitu, dan untuk bicara berkomunikasi dengan cara mereka juga gitu. Jadi kalau kita ngomongin brand abnormal, cukup lifestyle, anak muda, millennials, ya kita jangan pakai media-media yang hanya diakses oleh misalnya oleh orang-orang tua yang umurnya di atas 50 misalnya, tapi kita bicara dengan bahasa mereka, komunikasi mereka, channel mereka juga, gitu kan. Tapi kan kayak gini ya, dinding dan segala macam, so expensive ya. Artinya kita bicara lifestyle yang mungkin 2 tahun lagi harus diganti lagi, 1 tahun lagi bisa diganti. Dan itu harus terus di keep up sama abnormal. Iya, harus. Dan itu mandatory. Iya. Ketika kita masuk ke dalam sebuah bisnis lifestyle, itu konsekuensinya. Iya, karena kan kita mau nggak mau kita harus mampu untuk catch up dengan pemikiran mereka, cara mereka berkomunikasi, cara mereka menghabiskan waktu, menikmati hidup mereka. Itu kan kita juga harus bisa memfasilitasi itu semua. Jadi kalau kita ngobrolin juga kan soal bagaimana menjamurnya industri coffee shop. Beberapa data bilang sudah sampai 4.000 coffee shop. Dan abnormal bisa dibilang sebagai pemain baru di coffee roastery. Ada nggak sih ketakutan, kompetitor, terus kemudian market yang terus berubah, dan kemudian bagaimana kita harus adjust dengan segala macam kondisi-kondisi ini? Apa sih yang ada di benak Sarita dan teman-teman para founder lainnya ketika tahu bahwa sebenarnya kompetitor juga banyak banget loh di luar sana gitu? Basically karena kita kan memang semangatnya local brand tadi ya gitu. Jadi bagi kami di corporate, selama orang-orang pihak-pihak yang tadi dibilang kompetitor itu, selama bendera mereka merah putih, kita nggak pernah menganggap mereka sebagai kompetitor. Merah putih.
Saya rasa hari ini dengan kekayaan kita yang begitu besar, selalu ada hal-hal kreatif yang mampu kita buat, kita generate menjadi sebuah ide-ide yang kemudian bisa dieksekusi sekeren yang apa yang kita lihat sekarang ini. Tentu kita harus belajar juga dari brand-brand global, kita harus akui itu. Dan belajar itu oke, sah-sah saja. Maka jangan ragu dan juga jangan membenci brand global, tapi kita belajar untuk bisa melihat apa yang baik dan coba kita implementasikan juga di brand-brand kita. Teruslah menabung di tabungan BTN Batara. Satu-satunya tabungan yang memudahkan Anda dalam bertransaksi. Ayo, buka tabungan di Bank BTN. Sudah nonton kan? Kalau gitu tinggal support kami di subscriber button di samping atau di bawah ini. Dan juga follow kita di Instagram. Kalau enggak, saya sedih.